Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami berdua akan menjelaskan tentang tugas besar, yaitu analisis sebuah dataset dengan mata kuliahnya yaitu probabilitas statistika, dan dosen pengampunya yaitu Bapak Alwi Muhammad Rafi. Di sini kami mengambil sebuah dataset hubungan kadar kolesterol dengan usia berdasarkan dataset penduduk. Itu judulnya. Perkenalkan dulu, nama saya Zahra Afdina dengan NIM 101022400209. Dan teman saya, Nama saya Falas Tenakbari dengan NIM 1010224000082. kami akan memulai presentasinya. Dimulai dari Farel. Oke, pertama-tama kita akan mencari nilai median, dan variansi standar deviasi minimum dan nilai maksimumnya. Untuk data umur, kita mendapatkan bahwa nilai mediannya atau rata-ratanya adalah 43,95, mediannya 45, variansinya 201,92, standar deviasi 14,21, minimumnya 20, maksimumnya adalah 69. Untuk tingkat kolesterolnya, mediannya adalah 188,03 dan mediannya 188,35, variansinya 859,53, standar deviasi 29,32, minimumnya 111,2, dan maksimumnya 263,6. Di sini dapat kita lihat bahwa H-plot kita menunjukkan distribusi data yang lebih stabil dan konsisten. Hal ini didukung dengan nilai median yang mendekati median. Bentuk distribusinya condong ke kanan karena nilai mediannya kurang dari nilai mediannya. Kemudian ada box plot dan histogram untuk kolesterol. Variabel ini, histogram ini menunjukkan distribusi data yang lebih menyebar dan variatif dibandingkan dengan distribusi umur. Hal ini didukung dengan nilai median yang hampir sama dengan nilai median. Box plot tidak menunjukkan outlier ekstrim dan bentuk distribusinya hampir normal karena nilai mediannya mendekati nilai median. Untuk visualisasi histogramnya sama seperti yang di atas. Kemudian kita akan lanjut ke eksperimen teorema limit pusat atau CLT. Di sini kita akan mengambil 30 sampel dengan masing-masing sampel berukuran N sama dengan 5. Kita ambil nilai rata-rata untuk setiap sampelnya, dan histogram yang biru menunjukkan nilai persebaran distribusi dari rata-ratanya. Jika dibandingkan dengan rata-rata populasi, maka dapat dilihat bahwa rata-rata sampel itu lebih condong ke kanan dibandingkan rata-rata populasi. Distribusi median dari 30 sampel berukuran N sama dengan 5 memiliki rata-rata yang mendekati rata-rata populasi dan penyebaran yang lebih kecil dibandingkan data populasi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi median sampel cenderung mendekati distribusi normal, sesuai dengan teorema limit tengah, di mana menyatakan bahwa distribusi median atau distribusi sampel pasti akan cenderung mendekati distribusi normal. Untuk berikutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Zahra Afdina, dan Terima kasih Farel. Selanjutnya itu adalah korelasi dan regresi linear, di mana kita tahu bahwa korelasi merupakan suatu hubungan dan relasi adalah pengaruhnya. Hubungannya itu sendiri bisa dari yang sangat lemah sampai ke sangat kuat. Di sini untuk korelasi sendiri itu rumusnya yaitu R sama dengan N, yaitu jumlah data dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali jumlah data dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan.
Sehingga dari perhitungan yang kita buat bisa menggunakan Python, Google Colab ataupun Excel, itu kita dapat nilai R-nya adalah 0,759. Dari hubungan ini kita dapat melihat hubungan antara variabel umur dan tingkat kolesterol, yaitu kuat dan positif, yang artinya bahwa bertambahnya usia seseorang akan meningkatkan kolesterol dia itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah model regresi linear yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu modelnya yaitu dengan Y sama dengan A ditambah BX. Untuk nilai B sendiri itu kita dapat dengan rumus N atau jumlah data dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Untuk nilai A sendiri itu nilai Y itu didapat dari variabel Y, yaitu variabel tingkat kolesterol yang merupakan variabel terikat, dan variabel X merupakan variabel bebas. Y aksen itu kita dapat dari rata-rata dari semua jumlah sampel semua jumlah data, yaitu 500 dibagi jumlah datanya, dan kemudian dikurang dari BX. BX itu yang didapat yang di atasnya tadi. Lalu kita akan mendapat model regresi linearnya, yaitu 119,19 ditambah 1,566 dikali X. X ini sendiri akan kita isi dengan contoh dari data umur seseorang. Dari model regresi linear ini kita menunjukkan bahwa kadar kolesterol yang diperkirakan ketika usia X bernilai 0 tahun. Koefisien regresi sebesar 1,566 menunjukkan bahwa setiap kenaikan usia sebesar 1 tahun akan diikuti oleh kenaikan rata-rata kadar kolesterol sebesar 1,566 mg per desiliter. Model regresi ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara usia dan kadar kolesterol yang merupakan hubungannya itu kuat, korelasi kuat. Kemudian dari situ kita dapat mencari faktor determinasi atau disimbolkan dengan R kuadrat, yaitu 0,576 atau 57,6%, yang artinya itu adalah pengaruh dari umur. Sementara sisanya yaitu 42,4% merupakan faktor lain, bisa berupa pola makan, aktivitas fisik, gaya hidup, dan yang lainnya. Selanjutnya ini kita bisa lihat dari garis regresi, yaitu scatter plotnya. Kita lihat bahwa ini membentuk pola yang menaik dari kiri ke kanan yang menunjukkan hubungan linear positif antara usia dan kadar kolesterol yang merupakan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur seseorang. Selanjutnya ini prediksi akan disampaikan oleh teman saya Farel. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan model regresi linear yang sudah kita dapatkan tadi dan memasukkan beberapa umur. Untuk kesemudahan kita telah mengambil beberapa umur. Umur yang pertama 10. Saat umur mencapai 10 tahun, diprediksi bahwa tingkat kolesterol di dalam tubuh adalah 134,856 mg per desiliter. Dan ketika kita berumur 80, tingkat prediksi untuk tingkat kolesterol di dalam tubuh adalah 244,518 mg per desiliter. Untuk umur 5 adalah 127,023. Untuk umur 35 adalah 174,021. Untuk umur 50 adalah 197,52. Untuk umur 20 adalah 150,522. Jadi, dari data tersebut dapat terlihat bahwa semakin tua umur seseorang, maka kolesterol yang dimilikinya akan semakin tinggi juga, kecuali jika mereka adalah outlier. Outlier pada data ini merepresentasikan individu yang memiliki kadar kolesterol yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan nilai kolesterol yang diprediksi berdasarkan usia, dan menunjukkan adanya pengaruh lain selain usia terhadap kadar kolesterol, seperti gaya hidup, pola makan, dan kondisi kesehatan individu. Untuk beberapa alat yang kita gunakan agar bisa mendapatkan nilai-nilai yang kita punya, itu ada yang pertama Google Spreadsheet, 2 Microsoft Excel, 3 Python,
dan 4 Google Colab. Berikut lampiran yang kita punya. Di sini ada dataset yang kita punya dan codingan Python via Google Colab. Selanjutnya akan saya kasih ke Zara untuk codingan Python-nya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang codingan yang kita gunakan. Kami menggunakan Python pada Google Colab. Di sini kita import dulu variabelnya itu import panda s panda. Di sini kita sesuaikan filenya itu namanya di sini. Kemudian di sini kita bisa ngelihat dari fungsinya ini ada dua variabel yaitu umur dan juga kolesterol dengan 500 data. Kemudian selanjutnya ini kita untuk codingan untuk kita menghitung mean, median, variansi, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Maka outputnya akan seperti ini untuk bagian umur dan juga kolesterol. Selanjutnya kita untuk melihat di bagian box plot dan juga histogramnya seperti ini. Ini untuk bagian umur dan juga kolesterol sama. Lalu untuk mengambil 30 sampel dengan masing-masing sampel itu ada 5 data. Codingannya seperti ini. Kita import dulu nampi SNP, import panda SPD, dan juga file yang kita gunakan harus disesuaikan namanya. Lalu di sini kita menggunakan dengan pengembalian yaitu dengan replace di sini. Nanti datanya kita akan minta juga untuk ada rata-ratanya juga. Jadi dia akan outputnya seperti ini. Ada 30 data dengan banyak datanya itu ada 5 dan juga rata-ratanya. Kemudian di sini kita untuk melihat regresi atau hubungan antara dua variabel. Codingannya itu seperti ini. Nih kita mengambil data, kemudian kita hitung koefisien regresi, kemudian nilai prediksinya, lalu akan muncul scatter plotnya itu kita minta untuk warna ungu. Kemudian kita di sini kita juga meminta untuk yang warna biru dan juga kita menghitung yaitu nilai korelasi Pearson atau nilai R. Itu rumusnya seperti ini, codingannya seperti ini dan kita dapat nilainya 0,759. Yaitu hubungannya itu kuat. Kemudian untuk model regresi linearnya yaitu kita dapat dengan mengambil data, menghitung koefisien regresi, A-nya dapat kita 119,20, B-nya 1,566, maka modelnya adalah 119,21 ditambah 1,566X. X ini untuk umur yang ingin kita hitung berapa kolesterolnya. Selanjutnya, untuk R kuadrat, yaitu koefisien determinasi sebesar 0,576 atau 57,6%. Selanjutnya, kita akan melihat jika perhitungan menggunakan Excel yang akan disampaikan oleh Farah. Untuk selanjutnya, kita akan mengecek, menghitung, dan nilainya melalui Excel. Di sini kita ada datasheet-nya. Kita sudah mendapatkan dua data ini. Ada pertama ada umur dan ada kolesterol ya. Kita sampai bawah ada 500 data. Kemudian di sini ada kita mencari median dengan sama dengan median, mencari average dengan sama dengan average, mencari standar deviasi dengan sama dengan standar deviasi, mencari variance dengan sama dengan variance, mencari nilai maksimum dengan sama dengan maksimum, dan sama dengan minimum untuk nilai minimum. Hal yang sama kita lakukan untuk mencari median, average, dan lain-lain dari age, dan untuk mencari histogram kolesterol, kita dapat menggunakan ini, insert, kemudian kita insert chart. Nah, akan terbuat secara otomatis histogramnya tanpa memerlukan hal yang ribet lagi. Oke, yang kemudian di sini ada 30 sampel data yang sebesar 5 data yang kami ambil menggunakan program Python Zahra. Di sini, untuk membuat histograma sama seperti yang tadi, di mana untuk selanjutnya kita mengambil dua mean, ada mean teoritis dan mean aktual. Mean teoritis kami ambil dengan cara mengambil mean dari populasi, dan mean aktual kita ambil dari rata-rata sampel. Kemudian ada standar deviasi, teoritis kita ambil dari standar deviasi populasi dibagi dengan akar dari N, yaitu 5. Dan ada standar deviasi aktual yang kita ambil dari menggunakan sama dengan standar deviasi.
Untuk yang ini, prediksi umur ini kita ambil sebagai biasa, tinggal dikalikan saja dengan rumusnya, dengan regresi linear yang sudah kita dapatkan. Sekian dari saya kembalikan ke Zahra. Baik, sudah selesai presentasi kami berdua, yaitu untuk tugas besar dari mata kuliah ProStat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.